Baik, kami dari kelompok HECRAF akan mempresentasikan materi dengan topik hambatan ekonomi kreatif dan cara menanggulanginya. Langsung saja pada poin pertama yaitu hambatan ekonomi kreatif. Di sini kelompok kami mengambil enam hambatan ekonomi kreatif yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, perkembangan ekonomi kreatif yang belum optimal. Yang kedua, pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif yang belum optimal. Yang ketiga, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri. Yang keempat, lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif. Yang kelima, minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Dan yang keenam, pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan di sini ada 3 sisi cara menanggulanginya. Yang pertama, dari sisi pemerintah, yang kedua, sisi pengusaha, dan yang ketiga, sisi akademisi. Baik untuk sisi pemerintah, jadi pemerintah itu harus melakukan inovasi di setiap sektor ekonomi kreatif yang ada. Jadi harus ada sinergi yang baik terjalin antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga jadi terjalin suatu karya ekonomi yang bagus dan tidak bersifat sementara. Perluasan dan penegasan dari setiap sektor bidang ekonomi juga perlu dilakukan agar pelaku usaha juga tidak mudah kecolongan dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini. Patut dipahami memang ekraf bukan hanya satu hal yang harus di pemerintah tanggapi, tapi melalui ekraf pemerintah dapat membantu perekonomian negara melalui pengenalan yang baik kepada masyarakat untuk dapat memahami produk-produk yang dihasilkan dari ekonomi kreatif tersebut. Nah, untuk ekraf sendiri kita memerlukan sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu untuk memajukan ekonomi, hambatannya juga masih dalam sumber daya, yaitu sumber daya yang banyak tapi kurang unggul. Jadi pemerintah harus bagaimanapun caranya harus mengembangkan sumber daya manusia itu agar menjadi sumber daya yang baik. Bagi seorang pengusaha, manfaat ekonomi sangatlah penting. Selain itu juga, ekonomi kreatif penting untuk suatu negara karena dapat mensejahterakan rakyatnya. Maka solusi pengusaha untuk menanggulangi hambatan ekonomi kreatif yaitu seperti meningkatkan keterampilan dan kreativitas sumber daya manusia dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Dengan ini orang yang punya ide kreatif bisa mengembangkan idenya menjadi sebuah produk. Lalu yang kedua ada mengembangkan atau menggunakan teknologi-teknologi yang tersedia. Yang ketiga memahami target pasar untuk menjual produk. Dan yang terakhir ada lebih mengembangkan hal yang berada di sekeliling kita. Oke, lalu yang di sisi akademisi, yang pertama, mereka dapat mengajar atau menjelaskan tentang ekonomi kreatif kepada masyarakat luas. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah dosen yang mengajar mata kuliah ekonomi kreatif di perguruan tinggi, sama seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Lalu yang kedua, membuat seminar tentang ekonomi kreatif. Dalam seminar ini mereka bisa sharing, bisa juga sedikit mengajarkan gimana sih ekonomi kreatif. Nah, ini juga ada webinar-webinar di masa pandemi ini yang tentang ekonomi kreatif yang narasumber oleh dosen-dosen atau akademisi yang lain. Lalu yang ketiga, membuat pelatihan kepada masyarakat. Ini bisa bekerja sama dengan pemerintah yang membuat pelatihan yang membiayai, lalu mereka akademisi ini yang melatih masyarakat di pelatihan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.